Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh hambanya. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan taufik dan hidayatnya kepada kita semua, serta memberikan nikmat Islam, iman, dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah sejarah peradaban Islam yang berjudul Arab Pra-Islam dengan tepat waktu tanpa ada halangan apapun. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam tentang Arab Pra-Islam. Saya Ahmad Ali Basyari, 2 Goni Anda Irma Efrianti, 3 Fazan Nafa Falsafia. Saya Goni Anda Irma Efrianti. Pembahas pertama akan membahas tentang Arab Pra-Islam. Arab Pra-Islam adalah keadaan Jazirah Arabia sebelum tersebarnya Islam pada tahun 630-an. Jazirah ini dihuni oleh bangsa Arab, salah satu dari rumpun bangsa Semit. Sebagian bangsa Arab pada masa itu telah hidup menetap, sementara sebagian lagi hidup sebagai badui yang nomaden atau berpindah-pindah. Dari kelompok 3 kami akan membahas yang pertama, nama Arab. Yang kedua adalah wilayah geografis. Yang ketiga, rumpun bangsa Arab. Yang keempat, watak bangsa Arab. Yang kelima, pemerintah Quraisy. Yang keenam, kondisi ekonomi bangsa Arab. Yang ketujuh, pengetahuan bangsa Arab. Dan yang terakhir adalah kepercayaan agama. Nama Arab. Menurut Muhammad Hashim Atiyah, kata Arab mempunyai arti sama dengan Aroba dari bahasa Ibrani, berarti gelap atau step, dan sama dengan kata Abror yang berarti rahlah atau pengembara, karena orang-orang Badui mayoritas sebagai pengembara yang nomaden atau berpindah-pindah tempat. Menurut Theodor Neudeck, orientalis dari Jerman atau Arab berarti gurun pasir, karena tanah semenanjung itu sebagian besar adalah gurun pasir, maka dia dinamakan Arab. Menurut Nourozaman Siddiq, semenanjung itu dinamakan Arab adalah karena sebagai tanahnya terdiri atas gurun dan kehidupan bangsanya ada yang mengembara atau nomaden. Letak geografis Jazirah Arab. Sebelah utara, negeri Syam dan negeri Irak. Sebelah selatan, Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebelah timur, Teluk Arab dan negeri Irak Selatan. Sebelah barat, Laut Merah dan Gurun Sinai. Berikut adalah peta dari letak geografis Jazirah Arab. Pembagian bangsa Arab. Para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 2. Arab Baidah sudah lenyap sebelum Islam lahir dan diketahui lewat Al-Quran. Contoh kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum Iran. Arab Baqiyah terdiri dari 2, yaitu Aribah berdarah murni Arab dan Mustaribah secara natural menjadi golongan Arab. Arab Aribah disebut Kotaniyah dinisbatkan koton, moyang mereka, atau Yamaniyah, tempat asal persebaran mereka. Arab Mustaribah adalah keturunan Ismail bin Ibrahim. Ismail sendiri bukan keturunan Arab, melainkan dia keturunan Ibrani yang dibesarkan di Mekah. Bani Quraisy adalah keturunan Fir yang mendapat gelar Quraisy yang terampil. Dari segi pemukimannya, bangsa Arab dibagi 2. Yang pertama adalah Al-Badwi, penduduk padang pasir nomaden, pencaharian berternak.
Karena nomaden atau berpindah-pindah, mereka tidak banyak membangun peradaban. Yang kedua adalah al-hadar, penduduk di daerah tanah subur, menetap di kota-kota, berdagang, bercocok tanam, dan industri. Mereka berpeluang membangun peradaban. Sistem sosial masyarakat Arab. Yang pertama, syu'ubiyah atau kekabilahan atau klanisme, berdasarkan pertalian nasab atau darah, perkawinan, suaka politik atau karena sumpah setia. Yang kedua, kabilah bagi masyarakat Badui merupakan ikatan keluarga dan juga ikatan politik. Kabilah dipimpin oleh seorang syekh al-qabilah yang dipilih dari seorang anggota yang paling tua. Solidaritas kesukuan yaitu asyabiyah qobaliyah dalam kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam dikenal kuat. Dalam masyarakat nomaden, benturan antar suku, pertumpahan darah sering terjadi karena perebutan sumber air, rerumputan, dan lain-lain. Watak bangsa Arab menurut Nouroz Zaman-Zitik. Masyarakat Arab sebelum Islam datang dikenal sebagai jahiliyah atau bodoh, kemerosotan moral, bukan bodoh dalam arti ilmu. Kondisi alam yang sepertinya memberi pengaruh pada bentuk fisik dan psikis yang khas baik positif atau negatif. Watak negatif bangsa Arab, yang pertama yaitu sulit bersatu, yang kedua gemar berperang, yang ketiga adalah kejam, yang keempat adalah pendendam, yang kelima angkuh dan sombong, yang keenam pemabuk dan penjudi. Saya Ahmad Ali Basari akan melanjutkan pembahasan yang kedua dari Goni Anda Irma Efrianti. Watak positif bangsa Arab. Yang pertama, dermawan. Yang kedua, keberanian dan kepahlawanan. Yang ketiga, kesabaran, kemampuan hidup di gurun pasir dan medan perang. Yang keempat, kesetiaan dan kejujuran dalam ikatan hubungan darah dan jujur dalam melunasi ikatan janji. Yang kelima, ketulusan dan berkata benar. Sistem pemerintahan. Menjelang Islam datang, Abdul Muthalib yang menjadi penguasa pemerintahan Arab. Ia melakukan pendekatan merukunkan Bani Quraisy dengan membangun sistem pemerintahan oligarki. Pemerintahan bersama, dibentuk 10 departemen di pemerintahan dan membaginya kepada keluarga suku Quraisy. 10 departemen dalam pemerintahan Quraisy, 10 jabatan tinggi yang dibagi-bagikan kepada kabilah 2 asal suku Quraisy, yaitu yang pertama hijabah, mengurusi masalah agama dan pemegang kunci Ka'bah. Pimpinan diserahkan kepada keturunan Abdul Da'ar. Yang kedua, Sikoyah, mengurusi masalah air untuk kepentingan penduduk Mekah dan para peziarah. Pimpinan diserahkan kepada keluarga Hasyim. Yang ketiga, Diyat, mengurusi masalah peradilan, dijabat Abdul Muthalib sendiri. Yang keempat, Sifarah, urusan diplomatik dan hubungan luar negeri, termasuk sengketa antar kabilah Quraisy dengan lainnya. Yang kelima, Liwa, mengurusi ketentaraan dan perlindungan kehormatan panji-panji, diserahkan kepada ketua Umayyah. Yang keenam, Rifadah, mengurusi keuangan negara, pajak untuk orang miskin, diserahkan ke keluarga Naufal. Yang ketujuh, Nazwah, mengurusi persidangan majelis negara, serahkan kepada keluarga Al-Uzza. Yang kedelapan, Kainamah, mengurusi balai musyawarah dan persidangan, serahkan kepada keluarga
Ya'zub ibni Murrah. Yang kesembilan, Khazinah, mengurusi administrasi perbendaharaan negara, diserahkan kepada Al-Haris ibni Khois, keluarga Hisam ibni Ka'ab. Yang ke-10, Azlam, mengurusi ramalan untuk mengetahui pendapat dewa-dewa. Jabatan ini dipegang oleh Sofwan, saudara Abu Sofyan. Saya akan melanjutkan materi Ali Basyari. Sistem pemerintahan. Kabilah yang pernah menguasai Arab: Ka'bah. 1. Amalikoh. 2. Jurhum. 3. Khuza'ah. 4. Quraisy di bawah pemimpin Qusay. Lalu Qusay mendirikan Darun Nadwah, rumah untuk bermusyawarah, membagikan kekuasaan menjadi 4 departemen. 1. Darun Nadwah. 2. Rifaudah. 3. Siqoyah. 4. Hijabah. Menjelang Islam, datang Abdul Muthalib yang menjadi penguasa pemerintahan Arab. Ia melakukan pendekatan menurunkan Bani Quraisy dengan membangun sistem. Sistem perekonomian Arab sebelum Islam. 1. Peternakan, terutama unta. 2. Pertanian di oase dan pegunungan. 3. Perdagangan, pusatnya di pasar Ukas. Pengetahuan masyarakat Arab. 1. Astronomi. 2. Meteorologi. 3. Sejarah. 4. Sastra. Kepercayaan. 1. Banyak kepercayaan yang ada di Arab sebelum Islam. Watsani atau berhala, Hanif, benda-benda alam langit, dan lain-lain. Agama berhala adalah kepercayaan nenek moyang yang paling dominan dan tumbuh subur di Jazirah Arab. Ka'bah merupakan pusat keagamaan, pusat ziarah bagi masyarakat Makkah dan masyarakat Arab lainnya, penyembah berhala. 3. Menjelang datangnya Islam, Ka'bah dikelilingi tidak kurang dari 350 berhala. Ini sekaligus menggambarkan banyak suku yang ada di Jazirah Arabia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan tolong dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.